Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin sidang jamaah yang saya hormati. Menurut pandangan para filosof, alam itu ada dua. Yang pertama alam besar, dan yang kedua adalah alam kecil. Alam besar adalah bumi yang kita tempati saat ini. Sedangkan alam kecil adalah manusia yang berjalan-jalan di atas permukaan. Itu alam kecil. Mengapa dikatakan manusia itu adalah alam kecil? Karena manusia itu adalah bahagian dari alam. Mengapa? Karena manusia diciptakan dari tanah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Khuliqatil malaikatu min nur." Malaikat diciptakan dari nur atau cahaya. Wa khuliqatil min nar, jin min nar, dan jin itu diciptakan dari nar atau nyala api. Wa khuliqa Adamu wasfalakum, dan Nabi Adam diciptakan dari tanah. Sewaktu ingin diciptakan manusia, malaikat itu berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata malaikat? Ya Allah, buat apa diciptakan manusia? Dia akan melakukan pertengkaran, dia akan berbuat maksiat. Apa kata Allah? Inni a'lamu ma la ta'lam. Apa yang aku tahu kau tidak tahu. Maka diperintahkanlah seorang malaikat turun ke alam dunia ini yang bernama malaikat Jibril ke alam bumi. Sesampainya di alam bumi ini malaikat Jibril, tanah itu bersumpah, demi Allah, saya tidak mau diambil sebagian. Jangan sampai manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berbuat maksiat kepada Allah. Kembali ke hadapan Allah dengan tangan kosong. Diutus lagi malaikat berikutnya, yaitu malaikat Israil. Apa kata Allah? Wahai malaikat Israil, turunlah kamu ke alam dunia, ambil sebagian tanah. Saya akan menciptakan manusia, tapi engkau pula yang kau perintahkan untuk mencabut nyawanya Adam dan beserta seluruh anak cucunya akan datang. Turunlah ke permukaan. Tanah itu bersumpah, tapi malaikat tidak akan mundur sedikit. Ambillah tanah itu, baru dibawa ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dicampur dengan bahan-bahan yang lain. Tanah itu sendiri, air, api, dan udara. Keempat unsur ini adalah unsur alam semesta, sekaligus unsur kehidupan manusia. Salah satu di antaranya, jangankan hilang, berkurang saja manusia akan menjerit. Contoh, air. Kalau tidak ada air, kurang saja air, manusia menjerit. Apalagi udara. Dan dengan beberapa detik, manusia itu mati kalau tidak bernapas. Ini Allah
Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita dari 4 unsur. Makanya para filosof mengatakan itu manusia adalah bahagian dari Allah. Alhasil diciptakanlah manusia, yaitu Nabi Adam. Setelah selesai diciptakan Nabi Adam, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan seluruh malaikat sujud kepada Nabi Adam. Apa kata Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 34 dan 35? Wa isqulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblisa wastakbara wa kana minal kafirin. Wa isqulna lil malaikati isjudu, hai malaikat sujudlah kamu kepada Adam. Illa iblis, kecuali iblis yang tidak masuk. Wastakbara wa kana minal kafirin, disebabkan mereka itu menjadi yang kafir. Pertanyaannya kemudian, kenapa iblis ini berkelompok dengan malaikat? Pada mulanya bukan iblis namanya. Dalam sebuah kitab kuno diceritakan bahwa itu bernama Isasi. Isasi. Isasi ini menyembah kepada Allah di bumi 1000 tahun, di langit pertama 1000 tahun, di langit kedua 1000 tahun, sampai di langit ke-7 8.000 tahun lamanya mengabdi kepada Allah. Bahkan Isasi diberi sempat mengimami para malaikat di Sidratil Muntaha. Ada sebuah masjid yang dibangun oleh malaikat namanya Masjid Baitul Makmur, dan Isasi ini sempat mengimami para malaikat di sana dan disebut sebagai Al-Muqarrabun, dekat dengan Allah. Tapi setelah diperintahkan sujud tidak mau, maka itu dikutuk, lalu berubah namanya menjadi iblis. Selesai itu Allah Subhanahu wa ta'ala lalu memberikan kesempatan kepada iblis. Wahai iblis, apa yang ingin kau sampaikan? Kata iblis, ya Allah, sebelum kau usir dalam surga ini, silakan sampaikan apa yang ingin kau sampaikan. Kata, ya Allah, ada 3 permintaan. Apa itu? Yang pertama, jangan cabut nyawaku sebelum dunia kiamat. Jadi dia tidak akan mati sebelum dunia kiamat. Kata Allah, saya akan. Yang kedua, ya Allah, berikan izin kepada saya di akhir zaman nanti untuk turun ke bumi menengok kuburnya Nabi Adam. Dan yang ketiga, ya Allah, berikan izin kepadaku untuk menggoda Nabi Adam beserta seluruh anak cucunya supaya ada temanku nanti dalam neraka. Katanya, baik, saya kabulkan. Tetapi wahai iblis, hanya hambaku yang tidak beriman, tidak mau taat kepadaku, itu saja yang bisa kau berdaya. Selama dia beriman, kamu tidak akan sanggup berdaya. Hadirin sidang jamaah yang saya hormati, Nabi Adam di dalam surga jalan-jalan sendiri. Duduk-duduk di bawah sebuah pohon, dia melihat 2 ekor burung sedang bercengkrama di atas dahan. Timbul dalam pikirannya, ini sama seperti burung. Di dalam tidurnya tertiup angin sopoi-sopoi basah, tertidurlah ia. Di dalam tidurnya Nabi Adam dicabut tulang rusuknya bagian kiri dan diciptakan seorang wanita yang bernama Siti.
Selesai diciptakan Nabi Adam dengan Siti Hawa di dalam surga, apa kata Allah? Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haythu syi'tuma wa la taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minaz zalimin. Hei Adam, tinggallah kamu di dalam surga ini bersama istri. Tapi satu pintaku, jangan dekati pohon kuldi ini, apalagi kau makan buahnya, kau akan bernasib seperti iblis. Berselang beberapa lama kemudian, iblis kembali masuk menggoda Nabi Adam bersama istrinya karena memang mendapat isi. Apa kata iblis? Adam, makanlah buah kuldi itu. Kalau kau makan, kau akan tinggal di dalam surga ini berakar-akar sama seperti batang kuldi itu. Maka ia sempat tergoda, mula-mula istrinya sempat tergoda. Lalu digoda juga Adam, dan akhirnya dua-duanya melanggar perintah. Dan karena melanggar, dia tidak bisa tinggal di dalam surga, harus diangkat ke permukaan. Pertanyaannya kemudian, kalau Nabi Adam dan Siti Hawa cuma satu pelanggarannya diusir dalam surga, kita ini punya banyak dosa ingin masuk ke dalam surga, logikanya di mana? Dan kita harus bersihkan diri kita dari noda. Maka Nabi Adam diangkat ke permukaan bumi, diturunkan di permukaan bumi, yaitu di India, dekat Gunung Himalaya. Di situ tempatnya Nabi. Dan Siti Hawa diturunkan ke permukaan bumi, yaitu di Jeddah. Di antara keduanya, antara Nabi Adam dengan Siti Hawa saling mencari, beberapa lama tidak akan pernah ketemu. Maka Allah memerintahkan malaikat Jibril, hai Jibril, turunlah kamu ke alam dunia, kasih tahu Adam bahwa kau harus ketemu istrimu di atas sebuah bukit, namanya Bukit Jabal Rahmah. Dan juga kasih tahu istrinya, yaitu Siti Hawa, bahwa kau harus ketemu dengan suamimu di atas sebuah bukit, namanya Bukit Jabal Rahmah. Maka setelah dikasih tahu, mereka berdua akan ketemu untuk pertama kalinya di bumi, antara Nabi Adam dengan Siti Hawa di atas sebuah bukit, namanya Bukit Jabal Rahmah. Dan itu pertemuannya diabadikan, dibangunkan sebuah tugu, namanya Tugu Jabal Rahmah, yang sering dikunjungi oleh orang yang melakukan ibadah haji ataupun ibadah umrah. Ini adalah suatu syarat yang harus dilakukan oleh orang yang melakukan ibadah. Di situ tempat pertemuan pertama kalinya diabadikan, dibangunkan sebuah tugu kayak tiang besar berdiri tinggi. Disitulah tempat pertama kali untuk bertemu antara Nabi Adam dengan Siti. Di akhir waktu saya kaitkan sedikit dengan tasawuf. Kita melakukan pendekatan, ya, tasawuf al-halaks dengan al-hulul. Sewaktu Allah memerintahkan kepada malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam, apakah Nabi Adam yang disembah? Jawabannya bukan, menurut Al-Halaks. Karena Allah itu sudah menjelma ke dalam dirinya Nabi Adam, sehingga yang disembah itu bukan Nabi Adam, tapi yang disembah adalah Allah. Karena Nabi Adam dengan Allah menyatu, menurut pemahaman Al-Halaks. Dalam sebuah kitabnya, kitab Al-Hulul, itu Al-Halaks mengatakan,
bahwa Allah itu punya sifat lahud atau sifat ketuhanan, punya sifat nasur atau sifat manusia. Manusia juga sama, memiliki sifat lahud, sifat ketuhanan, memiliki sifat nasur, sifat manusia. Sifat lahutnya Allah turun dan bergabung dengan sifat lahutnya manusia, manusia hancur, tidak bisa. Sifat lahutnya Allah turun dan bergabung dengan sifat nasutnya manusia, itu lebih hancur lagi, tidak bisa. Itu yang tidak bisa turun. Yang bisa turun adalah sifat nasutnya Allah, sifat manusiawinya Allah turun dan bergabung dengan sifat manusiawinya manusia, itu pun hancur, tidak bisa. Tapi sifat nasutnya Allah, sifat ketuhanannya Allah atau sifat nasutnya Allah, sifat manusiawinya Allah turun dan bergabung dengan sifat lahutnya manusia, sifat ketuhanannya manusia, itu bisa bercampur kayak minuman, kayak teh dengan gulanya, bersatu menurut Al-Hallaj. Inilah sehingga ulama-ulama fikih memiliki kontroversi di antara para ulama. Ada yang berpihak kepada Al-Hallaj, ada yang berlawan dengan pemahaman Al-Hallaj. Dia itu memiliki banyak guru dan bahkan berbeda lagi dengan gurunya. Setelah dia melakukan pendekatan dengan Allah di tanah suci Mekah, setelah sampai kembali ke tanah air, berbeda lagi dengan gurunya di sini. Jadi gurunya ada di mana-mana. Yaitu setelah kembali ke Baghdad, yaitu berbeda lagi dengan gurunya ada di Baghdad. Setelah dia belajar di Mekah, memperdalam ilmunya dan melakukan pendekatan diri kepada Allah. Disinilah muncul al-hulul. Maka diambillah keputusan. Tidak boleh terlalu lama. Keputusannya adalah jangan sampai membelokkan keyakinan umat. Lebih baik itu Al-Hallaj dihukum. Hukumannya apa? Hukuman pancung. Dipotong tangannya, dipotong kakinya. Begitu dia dihukum, tangannya dipotong, darah mengalir keluar. Setelah darah mengalir keluar, murid-muridnya berkerumun. Lalu ia berkata, mengalir darah di tubuh guru. Al-Hallaj masih sempat berkata, wahai muridku, yang mengalir ini bukan darah, tapi air wudhu. Al-Gojo angkat pedangnya lalu berkata, Al-Hallaj, ucapkan kalimat syahadat untuk terakhir kali. Maka apa kata Al-Hallaj? Buat apa saya ucapkan kalimat syahadat? Tidak perlu, karena kalimat syahadat sudah nyata di hadapan. Maka pedang Al-Gojo melayang di leher, kepala terpisah dengan leher, menggelinding keluar darahnya, menggelinding keluar kepalanya. Maka darah yang terpercik keluar, tertulis Allah, Allah, Allah. Begitu dekatnya dengan Allah, setelah darah terpercik. Ada syairnya Al-Hallaj yang seperti ini. Aku adalah dia yang kucinta. Dia adalah aku. Aku adalah dia. Karena aku dengan dia bersemayam dalam satu. Itu syairnya Al-Hallaj. Salah satu, banyak. Ya, seiring dengan Al-Hallaj mirip-mirip, tapi dia tidak dihukum. Namanya Ibnu Arabi. Dalam sebuah kitabnya yang bernama Wahdatul Wujud, beliau dalam kitab itu mengatakan, dalam kitab Wahdatul Wujud, segala sesuatu yang berwujud itu adalah wujud Allah. Namun yang nampak dalam pandangan manusia adalah nihil sekali. Selainnya itu adalah khayalan, disebabkan karena keterbatasan akal manusia mencerna kebesaran ilahi. Jadi ini terbatas. Tak
bisa mampu ke sana. Makanya otak itu ada dua, ada otak lahir dan ada otak batin. Namun saya tidak akan berbicara ke sana karena waktu yang membatasi kita. Inilah yang sempat saya sampaikan dan saya tarik kesimpulannya. Yang pertama, manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala berasal dari tanah. Dan dia nanti akan kembali lagi menjadi tanah. Manusia itu adalah bahagian dari alam. Tanah, api, air, dan udara. Ini adalah unsur alam ada dalam diri kita. Makanya dalam kalangan filosof mengatakan manusia adalah alam kecil karena dia adalah bagian dari alam, dan tanpa empat unsur ini manusia tidak bisa. Sebagian para ulama memberikan pemaknaan secara filosofi bahwa kalau kita berdiri sholat, berdiri tegak seperti ini, itu sifatnya api. Dan kalau kita rukuk, itu adalah sifatnya udara. Dan kalau kita sujud, itu sifatnya tanah. Dan kalau kita duduk tahiyat, itu adalah sifatnya air. Sifatnya tanah, sifatnya air. Semua ada di dalam. Kesimpulan yang terakhir, manusia kalau dia merusak alam, sama saja halnya dia merusak dirinya sendiri, karena dia adalah bagian dari alam, dan alam itu yang akan memberikan kehidupan kepada manusia. Contoh, buang sampah sembarangan, turun hujan, terjadi banjir, manusia akan mendapatkan risikonya. Inilah yang sempat saya sampaikan, dan saya akhiri ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.